warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pelangi Sasi Oktober dengan NIM 1805361 dari kelas 6 DPGST akan menjelaskan tentang apa saja yang telah saya dapatkan selama 7 pertemuan di dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran di SD. Pertemuan yang telah dilaksanakan dalam pertemuan pertama mempelajari tentang hakikat dari perencanaan pembelajaran. Pertemuan kedua mempelajari tentang tujuan dan fungsi dari perencanaan pembelajaran. Pertemuan ketiga mempelajari tentang manfaat perencanaan pembelajaran. Pertemuan keempat mempelajari tentang prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Pertemuan kelima mempelajari tentang model-model apa saja yang ada di dalam perencanaan pembelajaran. Dan pertemuan ke-6 mempelajari tentang ruang lingkup perencanaan pembelajaran yang terdiri dari ruang lingkup secara substansi teoritis dan ruang lingkup secara operasional praktis. Dan yang terakhir, pertemuan ke-7 mempelajari tentang pendidikan sebagai perencanaan pembelajaran. Pertemuan pertama yang mempelajari tentang hakikat pembelajaran dapat diketahui bahwa pengertian dari perencanaan menurut John Douglas adalah suatu proses yang terus-menerus dalam hal pengkajian, membuat tujuan dan saran, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi ataupun memantaunya. Sedangkan pengertian dari pembelajaran menurut Asher 2019 mengatakan bahwa pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Jadi dapat diketahui bahwa pengertian dari perencanaan pembelajaran itu meliputi dari kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran, metode yang dilakukan dalam tercapainya tujuan tersebut, bahan yang akan disajikan, cara penyampaiannya, persiapan alat atau media yang digunakan. Di dalam pertemuan kedua yang membahas tentang tujuan dan fungsi dari perencanaan pembelajaran, dapat saya simpulkan bahwa dengan adanya tujuan perencanaan pembelajaran ini memungkinkan dan memudahkan guru untuk memilih metode mana yang akan dilakukan supaya proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan mencapai pembelajaran yang lebih efektif. Fungsi dari perencanaan pembelajaran menurut Konstelnik, yang pertama ada mengorganisir pembelajaran, yang kedua berpikir lebih kreatif, yang ketiga menetapkan sarana dan fasilitas, yang keempat memetakan indikator hasil belajar dan cara penyampaiannya, yang keempat merencanakan program untuk mengakomodasi kebutuhan siswa, dan yang keenam mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran. 3. Membahas tentang manfaat dari perencanaan pembelajaran, di mana manfaat dari perencanaan pembelajaran yang pertama sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, yang kedua sebagai dasar dalam mengatur tugas dan wewenang, yang ketiga sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur yang bersangkutan, yang keempat sebagai alat ukur efektivitas, yang kelima untuk bahan penyusun data agar terjadi keseimbangan kerja, dan yang keenam untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat. Dan dalam pertemuan keempat yang membahas tentang prinsip-prinsip apa saja yang ada di dalam perencanaan pembelajaran, yang pertama signifikan, yang kedua fiabilitas, yang ketiga relevan, yang keempat kepastian, yang kelima ketelitian, yang keenam adaptabilitas, yang ketujuh ada ketepatan waktu, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Pertemuan kelima yang membahas tentang model-model perencanaan pembelajaran, di mana model-model perencanaan pembelajaran ini terdiri dari model tradisional, model Banetti, model CAM, model ID, model ROPS, model PSSI, model kurikulum 1994, dan model KTSP, dan yang terakhir ada model dari kurikulum 2013. Pertemuan ke-6 membahas tentang ruang lingkup perencanaan pembelajaran, yang dimana ruang lingkup perencanaan pembelajaran itu terdiri dari dua ruang lingkup. Yang pertama, ruang lingkup secara substansional teoritis, di mana perencanaan pembelajaran meliputi 6 komponen, yaitu perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan materi pembelajaran, pemilihan metode dan strategi pembelajaran, penentuan langkah-langkah pembelajaran, pemilihan sumber bahan dan media pembelajaran, dan yang terakhir pengembangan penilaian pembelajaran. Ruang
lingkup perencanaan pembelajaran secara operasional praktik, yaitu perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan yang menghasilkan dokumen perencanaan pembelajaran yang mana memuat tentang komponen-komponen substansi. Nah, komponen tersebut meliputi program tahunan, program semester, silabus, RPP, dan program penilaian. Ketujuh, kami mempelajari tentang pendidikan sebagai perencanaan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran formal di sekolah, pendidik sebagai subsistem dari proses pembelajaran memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merencanakan pembelajaran. Jadi, pendidik dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik untuk mengembangkan kurikulum yang secara operasional berarti menyusun perencanaan pembelajaran. Dengan adanya perencanaan pembelajaran, menjadikan guru dapat mempersiapkan dan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut yang diharapkan akan berlangsung secara efektif.